Jauh sebelum manusia menggunakan mata, otak, dan ototnya untuk memandu tindakan motorik dan sensorik yang kompleks, seperti memasang jam tangan atau memasukkan jarum kecil, nenek moyang jauh lebih dulu menggunakan instrumen yang sama untuk berburu kelinci yang sulit ditangkap, memetik buah, menilai jarak di atas daratan yang luas, dan menyingkirkan duri kecil dari kaki mereka. Tidaklah cukup untuk mengetahui apa benda itu, tetapi juga penting untuk mengetahui di mana benda itu. Bagian dari tindakan persepsi tidak lengkap jika hanya mengetahui apa benda itu, kecuali kita juga tahu di mana benda itu. Banyak minat dalam kognisi seni telah diarahkan ke visual lokalisasi dan persepsi kedalaman. Bagaimana leluhur jauh sebelum kita melakukan tindakan umum untuk menjawab pertanyaan sulit yang membutuhkan sebuah jawaban yang kompleks. Namun, sebagian besar masalah berkaitan dengan kemampuan melihat hal-hal secara mendalam. Kecenderungan untuk melihat, memahami perilaku seseorang bergantung pada tindakan timbal balik mata dan otak saat mereka membedakan objek dekat dari objek jauh. Dunia memiliki 3 dimensi. Yang pertama fisik atau tinggi, yang kedua lebar, dan yang ketiga kedalaman ditambah dengan dimensi waktu. Sinyal visual dari dimensi fisik masuk ke mata dan terekam di retina, yang memiliki 2 dimensi, yaitu tinggi dan lebar. Manusia adalah makhluk visual 2 dimensi yang terperangkap di dunia 3 dimensi oleh geometri retina. Namun, otak menafsirkan gambar visual 2 dimensi sebagai 3 dimensi. Jadi, dunia 3 dimensi direkam oleh mata 2 dimensi dan kemudian diinterpretasikan sebagai 3 dimensi oleh otak. Kita mungkin memiliki mata 2 dimensi, tetapi tidak ada keraguan bahwa kita memiliki otak yang dapat melihat dalam 3 dimensi dan seterusnya. Nampaknya seniman mengetahuinya paling awal. Dikenal bagaimana mata dan otaknya menggunakan informasi untuk menciptakan ilusi kedalaman. Salah satu teknik yang digunakan seniman adalah perspektif, yaitu suatu metode representasi 3 dimensi objek pada permukaan 2 dimensi seperti kanvas. Beberapa teknik perspektif telah dikenal sejak zaman Ptolemus dan orang Romawi awal berkembang dengan alasan yang kuat model matematika dari perspektif linear. Pemahaman objek fisik didasarkan pada cara mata dan otak memproses rangsangan visual. Selain menjawab apa itu objek, otak juga menjawab di mana sebuah objek. Persepsi, termasuk persepsi kedalaman, awalnya didasarkan pada platform jaringan saraf yang telah dibangun sebelumnya. Kita tahu di mana suatu objek sebagian besar karena persepsi kedalaman visual. Dalam persepsi sehari-hari, dari mana realitas disimpulkan, semua isyarat sensorik diproses bersama. Sebagai alat musik yang dibuat dengan indah, masing-masing dirancang untuk memainkan bagiannya di simfoni. Setiap indera memainkan perannya, tetapi persepsi adalah hasil dari semua indera yang bertindak di konsep. Jauh sebelum psikolog perseptual menganalisis jenis perspektif yang digunakan oleh seniman untuk menciptakan rasa kedalaman, seniman menemukan prinsip dasar seni 3 dimensi. Dalam persepsi dimensi ada 2 jenis isyarat yang terlibat, yaitu ada binokular dan monokular phase. Dan di dalam masing-masing kelas ini ada beberapa subkelas. Binokular berasal dari penggunaan 2 mata, sedangkan monokular hanya membutuhkan 1 mata. Ukuran bayangan retina bervariasi dalam proporsi yang berbanding terbalik dengan jarak suatu benda. Benda dekat tampak lebih besar daripada benda jauh karena menempati lebih banyak ruang retina. Kita lebih cenderung untuk melihat seluruh lingkaran yang berada di belakang, dan karena itu lebih jauh daripada 2 bentuk lainnya. Kedalaman dapat dipastikan dengan bayangan, seperti cara bayangan dilemparkan pada bagian bawah bola, menunjukkan benda pada 3 dimensi yang dikontraskan dengan datar 2 dimensi. Efek orientasi atau kesejajaran suatu objek memiliki persepsi kedalaman. Banyak bentuk 2 dimensi dilihat memiliki 3 dimensi jika dilihat dari suatu orientasi, tetapi hanya memiliki 2 jika dilihat dari sisi yang Ketinggian adalah posisi vertikal relatif objek dalam bingkai foto. Objek dekat muncul di bagian bawah lukisan, yang jauh di bagian atas.
Serangkaian isyarat gambar yang sangat kuat yang menghasilkan kesan kedalaman adalah yang terkait dengan tekstur. Jenis lain dari isyarat gambar didasarkan pada perspektif atmosfer, di mana objek-objek yang jauh berada direpresentasikan karena kita mungkin melihat mereka terdistorsi di dunia fisik. Objek yang jauh tampak lebih kecil, detail kecil hilang, dan warna menjadi lebih pucat. Efeknya disebabkan oleh cara atmosfer mendistorsi objek. Sesuai dengan efek perspektif atmosfer, warna-warna hangat tampaknya semakin maju, sementara warna dingin surut. Misalnya, benda berwarna orange atau kuning merupakan warna hangat, ditempatkan pada latar belakang biru atau hijau yang merupakan warna dingin, tampak berdiri lebih dekat dengan pengamat. Dari sekian banyak teknik berbeda yang digunakan untuk membuat perspektif visual, perspektif linear adalah yang paling menarik secara matematis. Dalam perspektif linear, geometri keseluruhan dari sebuah lukisan menunjukkan bahwa fitur-fiturnya yang menonjol bertemu pada satu titik. Bangunan dan bentuk beraturan geometris lainnya relatif mudah untuk ditampilkan dalam perspektif. Pelukis terkadang menciptakan kejutan efek visual dengan menghasilkan sudut pandang yang tidak biasa. Seniman kemudian memiliki dua masalah kognitif persepsi.